Halo anak bioskop, Halo anak bioskop, Halo anak bioskop, gue dari Biro Mero, gue berperan sebagai Danan di film Home Sweet Loan. perkenalkan aku Yunita Siregar. Di film Home Sweet Loan ini aku berperan sebagai Kaluna. aku Arsi Tagor di film Home Sweet Loan. Aku berperan sebagai Tanis. Cerita tentang seorang Kaluna, di mana dia mengalami semua permasalahan yang ada di Sandwich Generation. Kira-kira gitu. Konfliknya konflik-konflik, ya itulah terjepit antara atas dan bawah, terus di mana dia nggak punya ruang untuk memikirkan dirinya dan mengejar mimpinya, gitulah kira-kira. Home Sweet Loan ini bercerita tentang drama kehidupan, drama keluarga. Jadi dari point of view-nya seorang anak bungsu yang dia tuh ngerasa terlalu banyak pressure di hidupnya dia. Tapi dia juga masih punya mimpi yang pengen dia capai, tapi dia susah banget untuk dapetin mimpi itu karena tekanan dari keluarga ini sangat banyak dan dia kayak diharuskan untuk memenuhi semua tekanan keluarga ini. Tapi dia punya mimpi pengen banget punya rumah sendiri. Nah disitulah drama tentang bagaimana dia bisa tetap berusaha meraih mimpinya dan gimana mereka dengan dramanya dengan keluarga, gimana dia dengan drama percintaannya. Ya film ini tentang itu. Nyeritain tentang situasi seseorang dan juga sahabatnya dalam kondisi Sandwich Generation. Danan itu adalah seorang sahabat dari Kaluna yang ngehe-ngehe tapi baik hati. Dan dia yang akhirnya selalu ada untuk Kaluna. Soal karakter Kaluna ini menurut aku karakternya sangat dekat dengan kita semua. Dia tuh benar-benar karakter rasanya tuh bukan karakter yang diciptakan gitu, memang karakter sehari-hari seorang manusia yang lelah dengan rutinitas kehidupan, tapi dia juga punya mimpi, tapi dia juga bisa persistence untuk gue mau mimpi gue tuh ini, tapi gimana gue harus bisa realistis mendapatkannya tanpa gue juga menyampingkan keluarga gue gitu. Jadi dia menurut aku karakternya cukup menarik, kuat, tangguh. Aku nggak tahu sih, mungkin kalau aku di posisi dia juga aku nggak akan kuat gitu. Jadi menurut aku karakternya ini juga sangat inspiring, self controlnya bagus banget karena dia bisa menempatkan diri dia tuh kapan gue harus bisa menahan diri gue nggak beli ini nggak beli itu padahal gue pengen gitu loh. Menurut aku karakternya sangat menarik. Oke, di sini aku berperan sebagai Tanis. Karakternya itu adalah salah satu sahabat dari Kaluna yang mungkin dari geng ini gitu ya, dari persahabatan ini paling dewasa dan juga yang lebih dulu memilih buat menikah dan punya anak. Tantangan terberatnya apa ya? Mungkin kalau buat aku personally, jadi mungkin ini jadi bercandaan aku sama Sabrina juga, director dari HSL ini. Karena memang ada banyak kemiripan karakter Danan sama karakter Derby gitu. Jadi ada beberapa cerita-ceritanya dan background story-nya Danan yang kayak lumayan mirip ya sama apa yang pernah gue alamin gitu. Terus di sini serunya adalah gimana cara kita mendesain ini supaya tidak, ya of course harus beda dari Derby tentunya. Dan tantangan kedua yang menurut gue menarik banget adalah karena ini dari sebuah buku dan sudah banyak yang punya imajinasi dan interpretasi Danan seperti apa. Kita mencoba untuk at least bisa mendekati apa yang ada di buku juga gitu. Si Danan yang gue mainkan ini gitu. Tantangannya karena Kaluna ini apa-apa dalam hidupnya tuh dia selalu dipikirin gitu loh. Jadi walaupun dia lagi ngapain tuh kayak beban pikirannya tuh banyak banget yang ngebuat diri dia tuh yang aku lihat segala pergerakannya tuh harus serba cepat tapi juga linglung gitu loh. Jadi mesti ngawang dan dari cara dia merespon tuh dia nggak yang kucuk-kucuk spontan gitu loh. Untuk ketika ada masalah atau ada apa dia tuh nggak bisa yang spontan gitu loh. Jadi karakternya tuh lumayan mendem banget. Itu sih menurut aku karakter yang sangat jauh dengan aku gitu. Oke, buat main karakter Tanis, dia ada di situasi yang nggak aku banget sih gitu. Jadi dia ada masalah sama seseorang di dalam rumahnya yang itu belum pernah aku rasain sama sekali gitu.
sebenarnya film ini bisa untuk mungkin sekarang ke teman-teman di Gen Z dan millennials, mungkin masalah-masalah yang sekarang ada di film ini udah dilewatin sama millennials gitu, dan mungkin ini buat Gen Z juga jadi bisa banyak kayak apa ya, akhirnya ada orang yang merepresent permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman sekarang gitu. Dan menurut gue juga millennials masih banyak yang ngalamin permasalahan-permasalahan ini gitu. Dan ada konflik di pekerjaan, ada konflik sama keluarga yang menurut gue sangat relate sama teman-teman gitu. Dan dari semua generasi menurut gue. Dan biasanya masalah-masalah seperti ini tuh banyak yang orang lebih banyak mendem. Dan di sini akhirnya ini ada loh yang mau menceritakan masalah-masalah itu, dan mungkin dari situ pun bisa dipetik kan apa yang harus dilakukan, apa yang sebenarnya jangan dilakukan gitu untuk ke semua pihak gitu. Dan itu yang gue rasa film ini bisa jadi tontonan yang menarik banget, selain dari permasalahan-permasalahan yang sangat membumi dan menurut gue banyak dialami sama teman-teman. Tapi di sini juga kita bisa ngajak penonton untuk gemes-gemesan antara Danan dan Kaluna. Film ini menurut aku untuk semua kalangan ya, tapi mungkin kalau difokuskan lagi untuk yang seumuran aku atau untuk para milenial atau para Gen Z, mungkin kalau para milenial sudah mengalami itu dan sudah melewati fase yang huru-haranya, jadi udah mungkin fasenya udah lebih tenang, udah lebih tahu caranya. Mungkin kalau Gen Z akan memasuki fase itu gitu loh. Jadi menurut aku gimana kalian bisa nantinya menghadapi ini yang mungkin tidak terelakkan dari hidup kalian, tapi tahu solusi yang baik buat diri kalian, jadinya nggak jadi bumerang, maksudnya nggak jadi toksik buat diri kalian gitu. Ketika kondisi ini ada di hidup kalian juga harus memprioritaskan diri sendiri. Nggak melulu, walaupun keluarga, orang tua itu harus diutamakan, kakak kandung, adik segala macam, tapi diri kalian dulu utamanya. Oke, film ini untuk semua orang yang bersiap untuk menjadi seorang dewasa ataupun yang sudah dewasa yang mengalami situasi seperti ini. Keluarga buat gue selalu jadi nomor satu sih gitu, karena memang ya kalau bukan keluarga siapa lagi kan. Buat gue keluarga itu ada dua tuh dalam keluarga buat gue. Keluarga memang keluarga inti dan sahabat, karena sahabat itu juga sudah jadi keluarga buat gue. Dan gue memang orangnya family guy gitu dari dulu, dan sampai sekarang gue selalu ya keluarga nomor satu. Seberapa penting? Kayaknya nggak ada yang lebih penting ya. Kayaknya itu udah kayak top priority, udah benar-benar paling atas, mentok udah. Segalanya sih, buat aku kemanapun kita pergi ataupun melalui proses kehidupan, ya keluarga tuh tempat kembali. Itu sih yang aku rasain. Oh pasti keluarga, apalagi gue sekarang sudah beristri dan beranak. Keluarga pasti jadi nomor satu buat gue gitu. Istri dan anak pasti jadi nomor satu. Kepentingan pribadi itu juga penting, karena kita juga harus bisa memikirkan diri kita. Tapi lo kan bisa lihat porsinya. Ada prioritasnya juga. Oh kalau itu, kalau tadi pertanyaannya kan prioritasnya, aku pikir bukan aspek lain gitu loh, teman atau apa. Kalau misalnya prioritas antara diri sendiri dan keluarga, menurut aku harus tahu balance-nya gitu loh. Kapan, kalau misalnya memang prioritasnya adalah orang tua lagi sakit dan kitanya lagi baik-baik aja dan nggak butuh uang, itu ya udah prioritasin untuk bantu keluarga dulu gitu. Jadi harus tahu mana prioritas yang lebih penting untuk saat itu. It depends. Kalau buat aku nggak bisa jadi pilihan sih, karena semuanya pasti terukur ya. Karena kayak misalnya pengen bahagiain mereka, tapi kalau kita belum bahagia, kita mau ngasih apa ke mereka gitu kan. Jadi buat aku diukur aja sih, supaya tetap balance antara diri kita sendiri sama keluarga. Teman-teman jangan pernah patah semangat. Karena kalau kita selalu semangat, gue yakin semua pintu nanti bakal kebuka buat kita. Dan jangan lupa untuk jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Wah berat banget untuk para pejuang keluarga. Mungkin aku berbicara dengan diriku sendiri. Semangat, ya peluk diri kalian sesekali. Lakukan apapun yang bikin kalian happy, walaupun itu kecil. Karena itu bisa jadi bensin buat kalian berjuang lagi.
tetap selalu percaya kalau ketika kita berbagi kebahagiaan itu kita akan diberikan kebahagiaan yang lebih melimpah. Tapi tentunya jangan juga membiarkan orang-orang toksik yang terlalu rely on us tuh jadi mengendalikan hidup kita. Kita juga harus punya kontrol akan hidup kita sendiri atas kebahagiaan kita sendiri. Oke, buat kalian semua yang lagi berjuang buat keluarganya, kalian tuh nggak sendirian. Karena ternyata sometimes kita ngerasa jadi orang paling sedih pas denger cerita orang lain, banyak yang lebih sedih dari kita, gitu kan? Atau kita ngeliat orang lain lebih hebat pencapaiannya, ternyata dari apa yang kita pikirin tuh, ya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi jalanin aja versi terbaik dari diri kamu. Kamu harus ingat kalau kamu adalah peran utama dalam kehidupan kamu sendiri. Oke, anak bioskop, jangan lupa untuk nonton Home Sweet Loan mulai tanggal 26 September di Cinepolis. Anak bioskop, kenapa kalian harus nonton? Menurut aku karena film ini sangat dekat dengan kita semua menurut aku ya, karena ketika aku baca pun aku kayak nyesek banget, jadi ngerasa itu deket gitu dengan dengerin cerita-cerita di bilik curhat kemarin, dengerin cerita-cerita dari teman-teman sekitar aku yang mempunyai beban yang sama, ternyata banyak banget yang punya beban yang sama. Mudah-mudahan film ini membuat kalian tuh tidak merasa sendirian gitu loh, bahwa beban ini tuh memang berat dan ditanggung banyak orang, kalian gak sendirian. Jadi apapun yang kalian rasakan itu valid, beratnya, susahnya, sakitnya itu valid. Jadi mudah-mudahan ketika kalian nonton kalian ada perasaan lega dan pelukan dari film ini. Jadi menurut aku kalian harus tonton karena film ini hangat sekali. Oke, buat kalian semua wajib banget buat nonton film Home Sweet Loan di Cinepolis.